Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Karyani, NIM 210111007. Dan perkenalkan rekan saya. Ya, saya bernama Saidatus Narahma dengan NIM 210861114. Satu lagi. Dan saya Agelvi Anggana Pagobota, NIM 2108604. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang hakikat agama Islam. Lebih tepatnya yang akan dipresentasikan oleh Agel dan Rahma. Kepada Agel dan Rahma, silakan. Bentar, saya screen dulu. Oke. Oke, lanjut. Rahma, Anjal dulu kali. Oke, Agel, lanjut. Baiklah, saya akan membacakan tentang konsep agama. 1. Pengertian agama. Secara morfologi, kata agama sendiri berawal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang tersusun dari dua kata yang mana kata tersebut yaitu a yang artinya tidak dan kata agama yang berarti kacau. Agama dalam pengertian yang paling umum biarkan sistem orientasi dalam objek pengabdian. 2. Unsur-unsur agama. A. Kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah dan berniat pada kekuatan gaib untuk permintaan tolong. B. Keyakinan manusia tentang kekuatan gaib yang dimaksud. C. Respon yang bersifat emosional. D. Paham yang adanya kudus dan suci. B. Fungsi agama. 1. Fungsi penyelamat, yaitu untuk menjaga keselamatan dalam berbagai hal. 2. Fungsi edukasi, yaitu berfungsi sebagai memerintah dan melarang. 3. Fungsi perdamaian, yaitu memerintahkan perdamaian dan kebaikan. 4. Fungsi transformatif, yaitu dan mentransformatifkan pemelukannya menjadi baru yang ajaran agama yang dianutnya. 5. Fungsi pemupuk rasa solidaritas, yaitu pemeluk agama diperintahkan agar memupuk rasa solidaritas pemeluk agama mereka. 6. Fungsi kreatif, yaitu agama memerintahkan kepada umatnya agar bekerja secara bersungguh-sungguh, produktif, dan inovatif. 7. Fungsi kontrol sosial. Agama merupakan sekumpulan aturan yang dijalankan oleh penganutnya, maka dari itu agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial baik secara individu maupun kelompok. 8. Fungsi sublimatif, yaitu semua aktivitas manusia yang dilakukan secara tulus ikhlas karena Allah dan tidak bertentangan dengan norma agama. Oke, konsep agama. 1. Pengertian agama Islam. Pengertian Islam secara terminologi diungkapkan oleh Ahmad Abdullah Al-Maswadsen bahwa Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia bentuknya terakhir dan sempurna dalam Al-Quran yang suci diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Islam berasal dari kata Arab yaitu asmala, yuslimu, Islam, yang mempunyai arti semestik, tunduk dan patuh
berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, dan masuk dalam keimanan. Dua karakteristik agama Islam. A. Bidang agama. Karakteristik dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralis sebagai suatu kenyataan. B. Bidang ibadah. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. D. Bidang kaidah, yaitu karakteristik ajaran Islam dalam bidang sosial bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. E. Bidang sosial, karakteristik ajaran Islam dalam bidang sosial bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Karakteristik umum ajaran Islam yaitu 1. Komprehensif, syumuliyah, yaitu yakin bahwa ajaran Islam adalah agama terakhir. 2. Kritis, yang bersifat kritis ini dapat dilihat dari segi kepercayaan ajaran agama Islam yang memiliki ciri-ciri lebih tinggi dibanding dengan ajaran-ajaran samawi yang diturunkan sebelumnya. 3. Humanis, yaitu bahwa ajaran Islam bukan hanya berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, melainkan juga berpedoman pada pendapat para ulama, melainkan pedoman pada pendapat para ulama dan ulama. Umara. 4. Meditasi moderat, yaitu bahwa ajaran Islam bukan hanya pedoman pada Al-Quran dan Sunnah. 5. Dinamis, karena keadaan zaman yang berubah setiap zaman, maka ajaran Islam harus mengikuti alur dinamis. 6. Toleransi, bahwa agama paling baik Allah adalah Islam. 7. Kosmopolit, yaitu Islam menjadikan seluruh umat manusia untuk memiliki keragaman budaya bahasa. 8. Responsif, merupakan Islam datang bukan dalam ruang hampa masalah, melainkan dalam suasana pergaulan dalam memecahkan berbagai masalah. 9. Progresif dan inovatif, ajaran Islam harus senantiasa memperbaharui dirinya dalam waktu ke waktu dan bentuk pemikiran baru dan kontekstual dengan berbagai kehidupan di masyarakat. 10. Rasional, ajaran Islam dalam bentuk perintah dan larangan sejalan dengan akal manusia. Baik, selanjut dengan perbedaan agama Islam dan non-Islam. Yang pertama itu ada sistem keimanan, yaitu masing-masing agama mempunyai konsep atau gambar yang berbeda tentang wujud dan atribut Tuhan. Yang kedua itu ada sistem peribadahan, yaitu masing-masing agama mengajarkan kita cara-cara tersendiri untuk beribadah. Yang ketiga itu ada sistem hukum, yaitu yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antar manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat yaitu ada sistem rahmatil lil alamin. Islam rahmatil lil alamin merupakan menurut Ki Haji Abdul Mutit Muzadi, kakak Ki Haji Asyim Muzadi, bahwa Islam rahmatil alamin adalah konsep komprehensif dan holistik. Di dalamnya terdapat nilai saudara, perdamaian, dan kebijakan yang mudah diterima oleh masyarakat. Ajaran ini sangat suci dan sudah melintas oleh para wali songo. Ajaran Islam rahmatil alamin sebenarnya sudah melintasi oleh para wali songo, salah satunya dengan melakukan akulturasi budaya. Namun, pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya arus demokrasi sehingga menjadi lahan subur paham radikal Islam di Indonesia. Baik, kembali kepada moderator. Oke.
Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.